Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan materi mengenai topik pada pagi hari ini, yaitu perumusan teori akuntansi. Nah, teman-teman, di sini ada 5 anggota yang dimana dimulai dari Mila, ada Kukuh, Karin, saya sendiri, Waode, dan yang terakhir ada Safina. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja pada slide mengapa pelaporan keuangan tuh perlu diatur. Jadi teman-teman, seperti yang pada slide PPT yang dimunculkan, pelaporan keuangan perusahaan publik di Amerika Serikat dulu sudah diatur sejak tahun 1930-an. Jadi regulasi ini tuh muncul karena laporan keuangannya itu sangat berpengaruh terhadap investor, pasar modal, bahkan perekonomian secara keseluruhan. Nah, kalau nggak ada aturannya, perusahaan bisa aja dong nyajiin informasi yang nggak lengkap, bias, atau bahkan menyesatkan pengguna dari penikmat laporan keuangan. Nah, hal ini tentu aja bakal ngerugiin investor dan menurunkan kepercayaan pasar. Jadi, karena itu, pemerintah membentuk sistem regulasi agar laporan keuangan yang disajikan itu bersifat relevan, andal, dan bisa dipercaya. Seperti itu. Oke, next slide. Jadi teman-teman, di sini kita masuk pada dasar regulasi, teman-teman. Di mana di situ ada untuk melindungi investor yang pertama. Nah, kenapa investor harus dilindungi? Ya tentu saja investor itu membutuhkan informasi yang akurat dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi di perusahaan apa. Selanjutnya, untuk mengurangi asimetri informasi. Maksudnya gimana? Maksudnya manajemen perusahaan itu mempunyai atau memiliki informasi yang lebih banyak ketimbang investor. Jadi regulasi ini itu buat membantu mengurangi kesenjangan ini. Dan yang terakhir itu ada untuk menjaga kestabilitas pasar modal. Jika laporannya tidak bisa dipercaya, maka kepercayaan pasar bisa aja runtuh. Investor bakal kabur, teman-teman. Dan yang terakhir adalah untuk mencegah manipulasi laporan keuangan. Jadi teman-teman, standar akuntansi itu dibuat buat perusahaan nggak sembarangan untuk menyajikan informasi. Jadi informasinya itu transparan dan juga akurat seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada bagian manfaat dari regulasi, teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat di sini tuh ada beberapa manfaat yang bisa kalian baca. Dimulai dari laporannya jadi lebih kredibel. Kenapa? Karena udah ada regulasi tadi, yang dimana tidak ada kesenjangan antara manajemen sama investor dalam mendapatkan informasi. Investor lebih percaya. Kenapa? Karena laporan keuangannya itu disajikan lebih akurat, jadi lebih transparan. Resiko kecurangan berkurang. Ini juga masuk teman-teman karena laporan keuangannya itu disajikan dalam transparan, tentu saja minim sekali resiko ada kecurangan yang dilakukan di sana. Karena kalau ada, pasti ketahuan. Terus yang terakhir ada pasar jadi lebih efisien. Tentu saja teman-teman. Nah, mohon maaf, tapi ada juga biayanya, di mana perusahaan harus mengeluarkan biaya kepatuhan. Proses administrasi menjadi lebih rumit dan juga fleksibilitas manajemen bisa saja berkurang. Karena itu, regulasi selalu dinilai dari keseimbangan antar biaya dan juga manfaat. Seperti itu. Oke, bisa next slide. Oke, lanjut ke peran teman-teman. Di sini ada dua peran yang saya tampilkan. Yang pertama adalah peran bagi mohon maaf,
Peran SEC, teman-teman. Di mana tentu saja ini di Amerika Serikat dulu. Lembaga yang mengawasi pelaporan keuangan adalah US Security and Exchange Commission, yaitu atau disingkat SEC. SEC sendiri itu bertugas untuk mengawasi laporan keuangan perusahaan, menegakkan aturan pasar modal, dan melindungi investor. Tapi meskipun SEC ini memiliki wewenang, penyusunan standar akuntansi tentu tidak dilakukan secara langsung oleh SEC karena ada aturan yang tertulis. Kemudian di slide selanjutnya atau di bagian selanjutnya itu ada slide peran FASB. Penyusunan standar akuntansi dilakukan oleh Financial Accounting Standard Board. Nah, FASB sendiri itu bertugas untuk menyusun dan mengembangkan standar akuntansi atau GAAP, melakukan proses penyusunan standar secara terbuka, due process, dan yang terakhir mempertimbangkan dampak ekonomi sebelum standar itu ditetapkan. Jadi teman-teman, walaupun FASB ini punya lembaga swasta, tapi tetap berbeda dalam segi pengawasannya seperti SSC, seperti itu. Jadi teman-teman, dari yang saya paparkan tadi, kita bisa menarik kesimpulan awal nih, kalau walaupun pelaporan keuangan itu sudah diatur, tapi tentu saja ada beberapa perdebatan. Apakah pasar sebenarnya bisa berjalan tanpa regulasi? Nah, maka dari itu, bab ini tuh ngebahas dua sisi, argumen pasar bebas dan argumen pasar regulasi. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk memahami dampak ekonomi dari regulasi akuntansi terhadap berbagai pihak. Seperti itu. Baik, segitu saja untuk pemaparan materi dari saya, bisa dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai persaingan pasar tidak diregulasi atau yang lebih dikenal sebagai unregulated market argument. Konsep tersebut menjelaskan bahwa pasar secara alami mampu menghasilkan tingkat pengungkapan informasi dan juga praktik akuntansi yang lebih optimal tanpa campur tangan oleh pemerintah. Secara definisi, argumen pasar tidak diregulasi adalah pandangan bahwa pasar memiliki mekanisme internal yang cukup kuat untuk mengatasi masalah informasi dan konflik kepentingan. Artinya, tanpa aturan wajib dari pemerintah pun, perusahaan akan terdorong untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh investor. Pasar bekerja melalui beberapa mekanisme utama, yaitu kontrak, reputasi, insentif, hingga persaingan. Yang pertama adalah kontrak memungkinkan pihak-pihak seperti investor dan juga manajemen atau manajer menyepakati kebutuhan informasi. Kemudian reputasi mendorong perusahaan untuk menjaga kredibilitas agar tetap dipercayai oleh pasar. Insentif seperti bonus berbasis kinerja menyelaraskan kepentingan antara manajer dengan pemilik. Dan yang terakhir adalah persaingan, membuat perusahaan harus transparan agar tetap dipercayai oleh investor. Ada beberapa alasan mengapa pendukung teori ini menolak regulasi. Pertama adalah overregulation, dapat menimbulkan biaya kepatuhan yang jauh lebih tinggi. Yang kedua adalah regulatory capture, yaitu regulator yang bisa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Yang ketiga adalah distorsi pasar, karena regulasi bisa menghambat inovasi dalam pelaporan. Dan yang terakhir adalah masalah one size fits all, karena satu aturan diberlakukan untuk semua perusahaan. Padahal kebutuhan setiap perusahaan itu berbeda-beda. Namun teori ini terdiri dari beberapa asumsi penting. Yang pertama adalah individu itu bersifat rasional. Yang kedua adalah pasar bersifat kompetitif. Yang ketiga informasi memiliki nilai ekonomi dan kontrak dapat dirancang untuk mengatasi konflik. Jika asumsi-asumsi ini terpenuhi, maka pasar diyakini mampu menciptakan efisiensi tanpa regulasi. Oke, selanjutnya adalah tiga teori utama yang mendasari argumen pasar tidak diregulasi, yaitu agensi teori, signaling teori, hingga private contracting. Yang pertama adalah agensi teori. Menurut Jensen and McLean, perusahaan dipandang sebagai nexus of contracts atau kumpulan kontrak. Konflik utama terjadi antara pemilik sebagai prinsipal dan juga manajer sebagai agent. Konflik ini menimbulkan agency cost. Agency cost itu terdiri dari beberapa cost. Yang pertama adalah monitoring cost, yaitu biaya pengawasan oleh pemilik. Yang kemudian adalah bonding cost, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh manajer untuk meyakinkan pemilik.
Yang terakhir adalah residual loss, yaitu kerugian akibat keputusan yang tidak sepenuhnya selaras dengan kepentingan pemilik. Namun jika terjadi konflik kepentingan, para pihak akan secara rasional merancang kontrak untuk meminimalkan agency cost. Oleh karena itu, mekanisme pasar dianggap mampu mengatasi konflik tanpa intervensi pemerintah. Yang kedua adalah signaling theory. Teori ini menjelaskan kondisi asimetri informasi, yaitu ketika satu pihak memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pihak yang lain. Untuk mengurangi asimetri tersebut, perusahaan dapat memberikan sinyal kepada pasar. Sinyal yang efektif harus memenuhi tiga kriteria. Yang pertama adalah costly signal, yaitu memiliki biaya. Yang kedua adalah differential cost, yaitu lebih murah bagi perusahaan berkualitas tinggi. Yang ketiga adalah observable, yaitu dapat diamati oleh pasar. Dalam praktik akuntansi dan pasar modal, sinyal dapat berupa penggunaan auditor bereputasi tinggi seperti Big Four, pengungkapan sukarela tambahan, hingga kebijakan dividen yang stabil. Dengan seperti itu, perusahaan yang berkualitas tinggi akan terdorong untuk mengungkapkan informasi secara sukarela tanpa perlu regulasi wajib atau mandatori. Yang ketiga adalah private contracting. Teori ini memandang bahwa perusahaan sebagai jaringan kontrak antara berbagai pihak seperti pemegang saham, manajer, kreditur, dan juga karyawan. Apabila informasi akuntansi dibutuhkan, maka kebutuhan tersebut akan diatur dalam sebuah kontrak. Mekanismenya meliputi negosiasi rasional, analisis biaya manfaat, hingga penegakan kontrak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, standar pelaporan dianggap muncul dari kebutuhan kontraktual, bukan dari kewajiban regulasi. Secara keseluruhan, ketiga teori ini berasumsi bahwa individu itu bersifat rasional dan pasar bersifat kompetitif. Dengan asumsi tersebut, mekanisme kontrak, sinyal, dan hingga insentif dinilai cukup untuk menghasilkan praktik pelaporan yang efisien tanpa campur tangan pemerintah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yakni teori ekonomi dalam regulasi pelaporan keuangan. Nah, di sini ada dua alasan utama regulasi pelaporan keuangan. Jadi, mengapa regulasi ini perlu dilakukan? Yang pertama, kegagalan pasar atau market failure. Jadi maksudnya itu ketika pasar dibiarkan berjalan sendiri tanpa adanya aturan, sehingga hasilnya itu tidak optimal, sumber daya tidak teralokasi dengan baik, sehingga menimbulkan informasi penting tentang perusahaan hanya beredar di kalangan yang terbatas. Nah, sehingga investor publik ini sulit mendapatkan akses informasi tersebut. Lalu yang kedua yakni tujuan sosial, ya, dimana meskipun pasar berjalan, hasilnya itu kerap kali bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang kita junjung. Contohnya, kita ingin pasar modal itu adil. Pasar bebas itu cenderung menciptakan ketimpangan informasi, di mana manajer perusahaan itu lebih tahu banyak, sementara pemegang saham itu biasanya hanya tahu sedikit. Sehingga regulasi ini hadir untuk menyeimbangkan tujuan ini. Oke, kita masuk ke argumen kegagalan pasar. Nah, di sini ada 3 argumen utama. Yang pertama, perusahaan sebagai monopoli informasi. Yang kedua, kegagalan pelaporan dan audit. Dan yang ketiga, akuntansi sebagai barang publik atau public good. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, perusahaan sebagai monopoli informasi. Pihak yang paling tahu kondisi sebuah perusahaan itu tentu saja pihak internal perusahaan itu sendiri, yakni manajemen dan direksi. Nah, mereka itu pemasok tunggal informasi tentang perusahaan mereka sendiri, sehingga dalam ilmu ekonomi ini disebut dengan monopoli. Dalam pasar bebas, perusahaan itu bisa saja bertindak semena-mena karena menjadi pemain tunggal. Nah, mereka itu bisa saja membatasi produksi informasi dan menetapkan harga yang tinggi. Sehingga timbullah solusi regulasi di mana kita mewajibkan perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangan secara publik dan gratis. Sehingga ini lebih efisien daripada menyuruh ribuan investor patungan atau menggunakan dana pribadi mereka untuk membeli informasi yang sama dari satu perusahaan. Nah, ini menimbulkan efisiensi biaya. Lagi pula, data laporan keuangan yang sebenarnya sudah ada sebagai produk sampingan dari sistem akuntansi internal perusahaan, jadi biaya produksinya relatif kecil. Lalu yang kedua, kegagalan pelaporan dan audit.
Nah, kritikus itu sering bilang, untuk apa regulasi kalau masih banyak kasus korupsi dan kebangkrutan perusahaan besar yang tidak terdeteksi oleh auditor. Nah, mungkin standar akuntansi itu masih lemah. Manajemen juga punya celah untuk memanipulasi laporan, atau mungkin bisa juga auditornya yang lalai. Namun untuk mendukung regulasi berargumen ini, bukan alasan untuk menghapus aturan itu. Namun ini bukti kalau kita itu butuh regulasi yang lebih baik dan lebih ketat, sehingga tujuannya jelas untuk melindungi publik dan dari penipuan dan menjaga kepercayaan investor. Lalu yang ketiga yakni akuntansi sebagai barang publik atau public good. Ini merupakan konsep yang sangat penting di mana informasi akuntansi itu unik, sehingga dia punya dua ciri khas. Yang pertama non-rival atau non-eksklusif. Karena sifatnya begitu, sehingga muncullah masalah lain yakni free rider. Nah, orang itu bisa menikmati informasi secara gratis. Akibatnya, perusahaan di pasar bebas malas memproduksi informasi itu, sehingga pasokan informasi di masyarakat jadi lebih sedikit dari yang seharusnya dibutuhkan. Ini adalah bentuk kegagalan pasar klasik, sehingga intervensi regulasi atau kewajiban lapor diperlukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat akan informasi ini terpenuhi. Nah, kalau tadi kita membahas tentang argumen kegagalan pasar, kali ini kita membahas tentang argumen tujuan sosial. Nah, intinya itu kita pasti inginkan pasar modal yang beradab dan adil. Jadi, kita perlu 3 target utama. Yang pertama, simetri informasi, di mana regulasi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan informasi, yang mana semua investor, baik dari yang punya uang banyak maupun sedikit, punya akses yang sama terhadap fakta material perusahaan, sehingga ini membuat pasar lebih kompetitif dan adil. Lalu yang kedua, perlindungan investor. Ini aplikasi langsung dari simetri informasi, di mana regulasi melarang keras praktik insider trading, yakni jual beli saham berdasarkan informasi rahasia yang belum dipublikasikan. Misalnya, seorang direktur tahu perusahaan akan diakuisisi dengan harga tinggi. Sebelum kabar itu menyebar ke publik, ia membeli saham sebanyak-banyaknya, sehingga ini tidak adil dan merusak kepercayaan publik. Dan yang terakhir yakni komparabilitas atau daya banding, di mana regulasi ini memastikan semua perusahaan bermain dengan aturan main yang sama. Sehingga misalnya, bayangkan jika perusahaan A ini menggunakan metode penyusutan X dan perusahaan B menggunakan metode penyusutan Y, sehingga investor ini akan pusing saat membandingkan kinerja mereka. Dengan standar yang beragam, laporan keuangan itu bisa dibandingkan secara akurat. Sekarang kita beralih ke pandangan kodifikasi. Nah, disinilah konsep pandangan kodifikasi dari GAA atau AAA menjelaskan prosesnya. Dimana ini adalah proses yang pragmatis dan evolusioner, dimana standar akuntansi itu tidak langsung diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Standar ini dibuat untuk menyelesaikan masalah praktis yang ada saat ini. Lalu, seiring berjalannya waktu dan muncullah masalah-masalah baru, standar itu akan dievaluasi dan disempurnakan. Jadi, ini merupakan proses belajar sepanjang masa. Lalu yang kedua, konteks demokrasi, di mana proses penyusunan standar di negara demokrasi seperti Indonesia itu dibuat secara terbuka, di mana semua pihak yang berkepentingan atau stakeholders seperti akademisi, praktisi akuntan, analis, bahkan perwakilan perusahaan itu bisa memberikan masukan mereka. Tidak ada pemaksaan dan kehendak dari pihak atas. Lalu ada fokus pada fungsi, di mana sebuah standar dianggap berhasil bukan karena rumusannya yang bagus, tapi karena rumusannya berfungsi dengan baik. Nah, sehingga misal kalau
standar itu tidak berfungsi dengan baik, maka standar tersebut sudah pasti akan diubah. Sehingga pandangan ini memberikan kerangka berpikir yang realistis tentang bagaimana badan seperti IASB atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan DSAK di Indonesia bekerja. Di sini kita membandingkan dua argumen, yakni argumen regulasi versus dengan argumen pasar bebas. Nah, di sini untuk argumen pro regulasi pada monopoli informasi, perusahaan itu bisa menahan informasi dan menjualnya dengan mahal. Nah, regulasi memaksa keterbukaan yang lebih murah bagi publik. Sedangkan untuk argumen pasar bebas, pada monopoli informasi, perusahaan itu butuh modal. Mereka akan sukarela melaporkan informasi agar menarik investor dan menurunkan biaya modal. Untuk argumen pro regulasi pada kualitas informasi, pasar yang kompetitif justru bisa memicu manajemen untuk menyajikan laporan yang menyesatkan dalam jangka pendek. Sedangkan untuk argumen pasar bebas pada kualitas informasi, investor akan menghukum perusahaan dengan reputasi buruk melalui tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Nah, sehingga perdebatan ini mungkin tidak akan pernah selesai dan kita tidak tahu siapa yang lebih benar. Keduanya pun juga punya logika yang sama kuatnya. Yang perlu kita pahami itu tidak ada pasar yang sepenuhnya bebas dan tidak ada regulasi yang sepenuhnya sempurna. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah usaha untuk terus-menerus mencari titik keseimbangan terbaik demi kepentingan publik. Baik, kemudian kita ke kelemahan regulasi. Nah, di kelemahan regulasi ini ada 3. Itu yang pertama ada paradox of regulation. Jadi regulasi itu dibuat karena pasar dianggap gagal dalam menyediakan informasi yang optimal. Jadi di kondisi pasar yang tidak sempurna itu biasanya terjadi information asymmetry. Nah, information asymmetry ini itu ketidakseimbangan informasi antara manajemen dan juga pihak eksternal. Contohnya kayak pada investor maupun kreditor. Nah, maka dari itu regulasi itu perlu untuk diperbaiki atas kegagalan pasar itu. Nah, tetapi nggak ada jaminan bahwa regulator itu mampu menentukan jumlah maupun jenis regulasi yang paling optimal bagi masyarakat. Nah, dari situlah itu disebut paradox of regulation. Jadi kenapa disebut paradoks? Karena di satu sisi regulasi itu dibutuhkan akibat kegagalan pasar, tapi di sisi lain regulator itu juga ada keterbatasan. Jadi regulator itu manusia yang dapat melakukan kesalahan dan tidak memiliki informasi yang sempurna terkait tentang seluruh biaya dan juga manfaat sosial dari suatu kebijakan. Nah, kenyataannya regulator itu kan tujuannya untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial atau social welfare. Nah, tetapi tujuan itu sulit dicapai karena kenapa? Biaya dan manfaat regulasi itu nggak diukur secara pasti, secara gamblang gitu. Nah, kemudian dampak regulasi itu beda-beda tiap kelompoknya. Jadi ada kalanya di bagian investor itu untung, tapi di bagian manajer itu tidak merasakan untung. Jadi nggak ada metode ilmiah yang dapat menjamin bahwa regulasi yang ditetapkan itu benar-benar optimal. Kemudian yang kedua ada cost benefit problem. Nah, di cost benefit problem ini jelasin kalau tiap regulasi itu selalu menghasilkan trade off. Nah, trade off ini kayak ketidakseimbangan antara manfaat dan juga biaya. Regulasi itu nggak hanya membawa dampak positif, tapi juga ada konsekuensi ekonomi yang harus ditanggung oleh berbagai pihak. Jadi ada manfaat dan juga ada biayanya. Dari sisi manfaat, regulasi itu bisa meningkatkan transparansi laporan keuangan, kemudian transparansi itu bisa menyebabkan laporan keuangan lebih jelas dan dapat percaya. Kemudian regulasi itu juga bisa mengurangi praktik kecurangan atau fraud dan juga menekan terjadinya information asymmetry antara manajemen dan investor. Kemudian adanya standar yang seragam itu juga dapat meningkatkan comparability laporan keuangan antar perusahaan. Jadi bisa mempermudah investor dalam melakukan analisis dan juga pengambilan keputusan. Nah,
Tapi regulasi itu walaupun ada manfaat, dari manfaat itu menimbulkan biaya. Jadi biaya itu di regulasi ini ada dua yang bisa dibedakan, yaitu biaya langsung dan juga biaya tidak langsung. Biaya langsung atau direct compliance cost itu ada biaya audit, pengembangan atau pembaruan sistem informasi, penggunaan jasa konsultan, atau penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara rinci ataupun kompleks. Nah, kemudian yang kedua ada biaya tidak langsung atau yang dinamakan indirect cost. Nah, biaya tidak langsung ini berupa misalnya kayak meningkatnya beban administratif, kemudian berkurangnya fleksibilitas manajemen, dan juga adanya distorsi dalam keputusan bisnis. Jadi dari adanya manfaat dan juga biaya itu ada permasalahan. Nah, permasalahan ini sebenarnya itu kayak sulit untuk menghitung secara pasti apakah manfaat sosial yang dihasilkan itu benar-benar lebih besar daripada biaya sosial yang ditimbulkan. Karena banyak manfaat regulasi itu sifatnya tidak berwujud atau intangible. Kayak misalnya kepercayaan investor itu meningkat, tetapi itu sulit diukur secara kuantitatif. Nah, sebaliknya biaya kepatuhan itu seringkali bersifat nyata dan sangat besar, terutama untuk perusahaan kecil gitu. Maka penentuan apakah suatu regulasi efisien dan tidak itu menjadi persoalan yang kompleks dalam pendekatan regulatoris. Nah, kelemahan yang ketiga ada di bagian overproduction atau underproduction of information. Jadi ini antara kelebihan atau kekurangan informasi. Misalnya kondisi tanpa regulasi ataupun regulasi yang berlebihan. Nah, kondisi tanpa regulasi itu terjadi yang namanya underproduction of information. Nah, underproduction of information ini terjadi karena perusahaan mungkin nggak memiliki insentif untuk mengungkapkan seluruh informasi yang relevan kepada publik. Nah, informasi akuntansi itu sering dipandang sebagai public good atau barang publik yang dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak tanpa mengurangi manfaat bagi pihak lain. Selain public good, itu juga ada situasi free rider problem, di mana investor bisa menggunakan informasi tanpa harus menanggung biaya pembuatannya. Nah, hal itu menyebabkan perusahaan cenderung nggak memproduksi atau menggunakan informasi secara optimal karena manfaat tidak sepenuhnya dapat dinikmati sendiri. Kata lain, underproduction of information itu secara harfiahnya itu jumlah informasi yang tersedia di pasar lebih sedikit dari yang seharusnya dibutuhkan untuk mencapai efisiensi. Kemudian yang kebaliknya itu ada overproduction of information. Jadi apabila regulasi diterapkan secara berlebihan. Nah, di situasi ini perusahaan itu wajib untuk mengungkapkan terlalu banyak informasi sesuai dengan ketentuan regulator. Nah, akibatnya apa? Laporan keuangan menjadi makin panjang, menjadi makin kompleks. Dan juga hal itu mengakibatkan biaya kepatuhan yang tinggi. Nggak hanya ningkatin biaya, tapi juga bisa timbulkan dampak negatif karena terlalu banyak informasi bisa membingungkan, bisa memberatkan, bisa membebani investor dan menyulitkan mereka dalam mengidentifikasi informasi yang benar-benar relevan atau sesuai gitu. Ataupun baik kekurangan informasi maupun kelebihan informasi itu sama-sama ada permasalahan tertentu gitu. Jadi kayak dari pihak regulatornya itu diharapkan bisa menentukan mana yang seimbang. Jadi nggak kurang maupun nggak lebih gitu. Nah, mengapa regulasi itu nggak pernah sempurna? Jadi buku blog ini nekanin bahwa regulasi itu pada dasarnya nggak sepenuhnya sempurna karena ada keterbatasan yang melekat pada proses pembuatannya. Nah, regulator itu nggak ada informasi yang lengkap dan sempurna akan dampak ekonomi dari suatu kebijakan. Kemudian regulasi itu sering dipengaruhi oleh tekanan politik atau kepentingan kelompok tertentu yang berusaha mempengaruhi kebijakan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Nah, selain itu biaya dan manfaat regulasi itu juga sulit diukur secara akurat, terutama karena sebagian manfaatnya itu sifatnya tidak berwujud dan juga jangka panjang. Nah, akibat dari keterbatasan itu, regulasi itu jadi hasil kompromi antara berbagai kepentingan dan juga pertimbangan ekonomi, bukan suatu kebijakan yang sepenuhnya ideal dan juga optimal. Mungkin untuk kelemahan regulasi sendiri sudah bisa dicukupkan materinya, bisa dilanjutkan ke pemateri selanjutnya.
Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang proses regulasi dan bagaimana perilaku dalam regulasi tersebut terjadi. Pertama, proses regulasi pada dasarnya adalah kegiatan yang bersifat politik. Artinya, penyusunan standar akuntansi ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan teknis, tetapi juga melibatkan berbagai kepentingan. Nah, dalam proses ini itu ada yang disebut dengan due process, yaitu prosedur formal yang memastikan penyusunan standar dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak yang terdampak. Nah, tradisi ini bahkan sudah ada sejak pembentukan Interstate Commerce Commission sebagai salah satu lembaga federal pertama. Nah, tujuannya itu adalah menjaga legitimasi dan kepercayaan terhadap proses regulasi. Nah, selanjutnya adalah regulatory behavior. Terdapat dua teori penting. Yang pertama adalah capture theory, yang menjelaskan bahwa kelompok yang diatur lama-kelamaan bisa mempengaruhi regulator untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, sehingga regulasi dianggap dikuasai. Kedua yaitu ada life cycle theory yang menyatakan bahwa regulasi awalnya dibuat untuk melindungi kepentingan publik. Nah, tetapi seiring waktu dapat berubah menjadi alat untuk melindungi kelompok yang diregulasi. Nah, kemudian kita masuk ke lobby dan tekanan politik. Nah, kebijakan akuntansi ini tidak hanya soal efisiensi ekonomi, tetapi juga mempengaruhi laba, distribusi kekayaan, pajak, kontrak utang, dan bonus manajemen. Nah, karena adanya economic consequence, ini setiap perubahan standar bisa menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Akibatnya muncul lobbying, yaitu upaya perusahaan, asosiasi industri, atau auditor untuk mempengaruhi regulator agar standar yang dibuat tidak merugikan mereka. Nah, jika dampaknya besar, bahkan bisa muncul tekanan politik, di mana pemerintah atau kelompok industri besar itu menekan regulator untuk menunda, mengubah atau menolak suatu standar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa penyusunan standar akuntansi ini bukan hanya proses teknis, tetapi juga proses politik yang dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi berbagai pihak.